Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Vina Mariska, kelas 1 Ya 19, perwakilan dari kelompok 6. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Vina Mariska, Kevin Jonathan, Muhammad Revansyah, Davito Arrahman, dan Afsal Lazuardi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint yang kelompok kami buat. Kira-kira saya menjelaskan tentang apa ya? Yaps, benar sekali. Saya akan menjelaskan tentang grafik pada Microsoft Excel. For information, di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2013 ya. Oke, yang pertama, gimana sih caranya membuat grafik di Excel? Apakah sama membuat grafik di Excel dengan di Microsoft Word? Oke, mari sekarang kita pelajari lebih lanjut. Pertama, kalian harus membuka aplikasi Excel terlebih dahulu di laptop kalian. Yang kedua, setelah lembar kerja terbuka, buatlah tabel yang akan dibuat grafik. Oke, di sini saya membuat grafik laporan penjualan yang terdiri dari penjualan, pembelian, dan laba. Oke, next, langkah selanjutnya yaitu block range data, klik ribbon insert, pilih recommend chart sehingga jendela insert chart terbuka. Di situ sudah terlihat ya bahwa recommend chart-nya berupa grafik batang atau kolom. Tetapi seandainya kita ingin menggantinya gimana ya? Oke teman-teman, tenang. Kalian pilih Tap all charts, kemudian pilih jenis chart yang sesuai dengan tabel yang kita buat. Karena kita membuat tabel laporan penjualan seperti tadi, maka grafik yang pas yaitu berupa grafik kolom atau grafik line seperti ini. Next, untuk tampilan grafik lebih menarik, kita bisa melakukan formatting charts. Anda dapat memunculkan format selection dengan melakukan double klik pada area tabel. 1. Fill and line untuk melakukan kostumisasi warna dan garis elemen yang dipilih. Misal, kita ingin merubah warna pada grafik tersebut. Kedua, efek untuk memberikan efek visual pada elemen yang dipilih. Misal, agar tampilan grafik kita menjadi 2 dimensi atau 3 dimensi. Size untuk merubah ukuran elemen yang dipilih. 6. Bila kita tidak ingin melakukan formatting charts manual, kita bisa melakukan klik grafik, pilih desain, pada tab desain akan muncul beberapa model grafik seperti ini. Selanjutnya, pada tab format ini akan membuat tampilan grafik menjadi lebih kompleks. Pertama, current selection untuk memformat grafik berdasarkan elemen yang disorot melalui format selection pane. 2. Insert shape untuk menambah objek shape pada grafik yang dibuat, entah menambah objek shape kotak atau lingkaran, dan lain-lain. Shape style untuk merubah style shape yang disorot. Word art style untuk mengubah efek word art pada tulisan dalam grafik. Contoh, misalnya Anda ingin menggantikan judul grafik dengan tulisan menggunakan style word art. Arrange untuk mengatur posisi objek dan grafik. Size untuk merubah ukuran grafik yang disorot. Selanjutnya, pada Microsoft Excel 2013 dan 2016, terdapat penambahan 3 fitur Quick Access pada chart. Yang pertama yaitu Chart Elements, pintasan menambah elemen grafik. Contoh, jika ingin menambahkan data tabel atau data label pada grafiknya atau tidak menampilkan title dari chartnya, kita bisa merubahnya di Chart Elements ini. Yang kedua, Chart Style, untuk merubah style dari grafiknya, entah grafiknya menjadi 2 dimensi atau 3 dimensi, atau merubah dengan color-nya. Yang ketiga, Chart Filter, pintasan memilih data. Contoh, jika di grafik tidak ditampilkan
penjualannya atau pembeliannya atau labanya, dan lain-lain. Oke, next, kita masuk ke jenis-jenis grafik pada Microsoft Excel. Ada apa aja ya? Jenis grafik pada Microsoft Excel dapat juga ditemui pada program aplikasi Microsoft Office lainnya yang juga menyediakan fitur pembuatan grafik. Anda bisa memilih grafik seperti apa yang Anda inginkan dan apa yang pas pada tabel yang dibuat. Inilah beberapa fitur jenis grafik yang bisa Anda pilih. Pertama, column chart. Grafik kolom digunakan untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Jenis grafik ini sering juga disebut dengan diagram batang. Grafik kolom atau diagram batang umumnya digunakan dalam dunia statistik untuk menampilkan data pertambahan, perbandingan, jumlah dari waktu ke waktu, dan di kolom chart ini kita bisa memilih tampilan 2 dimensi atau 3 dimensi. Seperti tabel yang kita buat tadi, menggunakan diagram batang atau grafik kolom. Line chart, grafik garis dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Grafik ini sangat ideal untuk tampilan tren data pada interval atau rentang waktu yang sama. Dan di line chart ini kita bisa memilih tampilan line with markers, ataupun 3D. Pie chart, grafik lingkaran menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Poin atau nilai dari item-item tersebut ditunjukkan dalam bentuk persentase dalam keseluruhan data atau dalam bentuk satu lingkaran. Biasanya digunakan dalam menampilkan data persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dan lain sebagainya. Dan di pie chart ini kita bisa memilih tampilan pie, 3D pie, pie of pie, bar of pie, dan donut. Bar chart atau grafik mirip dengan grafik kolom. Grafik batang menggambarkan perbandingan antar beberapa item dan merupakan penyajian data alternatif dari grafik kolom. Dengan menggunakan jenis ini, kita dapat menyajikan data yang maknanya sama dengan grafik kolom, yaitu dengan menukar letak variabel dari sumbu X menjadi sumbu Y dan sebaliknya. Dan di bar chart ini kita bisa memilih tampilan 2G maupun 3G seperti cluster bar, stock bar, and 100 stock bar. Area chart, grafik bidang menekan besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Grafik ini dapat digunakan untuk menggambar grafik hubungan kecepatan dan waktu pada gerak lurus. Area terbentuk merupakan besar pindahan. Dan di area chart ini kita bisa memilih tampilan 2G maupun 3G seperti area, stock area, and 100 stock area. XY chart. XY chart secara umum digunakan untuk menggambarkan grafik. Grafik ini menunjukkan hubungan antara nilai-nilai variabel sumbu X dengan nilai-nilai variabel sumbu Y. Grafik ini dapat kita gunakan untuk menggambar grafik linear, misalnya grafik tegangan versus kuat arus, dan sebagainya. Dan di XY chart ini kita bisa memilih tampilan scatter. Scatter with smooth lines and markers, scatter with smooth lines, scatter with straight lines and markers, scatter with straight lines, bubble and bubble 3D. Stock chart. Grafik stok banyak digunakan untuk menggambarkan fluktuasi harga stok. Namun grafik ini juga dapat digunakan
untuk data ilmiah. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan untuk menunjukkan fluktuasi suhu harian di suatu daerah. Dan di stock chart ini, kita bisa memilih tampilan high low close, open high low close, volume high low close, and volume open high low close. Selanjutnya, kita menjelaskan tentang mencetak lembar kerja. Pertama, mencetak satu atau beberapa lembar kerja, yaitu dengan cara pilih lembar kerja yang ingin Anda cetak, klik File, klik Cetak, atau tekan Ctrl+P. Klik tombol cetak atau sesuaikan pengaturan sebelum Anda mengklik tombol cetak. Misalnya, Anda ingin mengatur marginnya, Anda ingin mengatur jenis kertas yang akan dicetak, dan lain-lain. Dua, mencetak satu atau beberapa buku kerja. Semua file buku kerja yang ingin Anda cetak harus dalam folder yang sama ya. Pertama, klik File lalu Open. Tahan Ctrl, klik nama setiap buku kerja untuk dicetak, lalu klik Cetak. 3. Mencetak semua atau sebagian lembar kerja. Klik lembar kerja, lalu pilih centang data yang ingin Anda cetak. Klik File, lalu klik Print. Di bawah pengaturan, klik panah di samping cetak lembar kerja aktif dan pilih opsi yang sesuai, lalu cetak. Terakhir, mencetak tabel Excel. Klik sel pada tabel untuk mengaktifkan tabel, klik File, lalu klik Cetak. Di bawah pengaturan, klik panah di samping, cetak lembar aktif, dan pilih cetak tabel terpilih. Klik Cetak. Mencetak buku kerja ke satu file, yaitu dengan cara 1. Klik File, lalu klik Cetak, atau bisa dengan tekan Ctrl+P. Di bawah Printer, pilih Cetak ke file. Klik Cetak, dalam kotak dialog, simpan output cetak sebagai masukkan nama file, lalu klik OK. File akan disimpan dalam folder dokumen Anda. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih ya sudah menonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!